Selamat kita bertemu di dalam persekutuan Okumene Surakarta. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur padamu Tuhan pada saat sore hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena setiamu, kami boleh ada tempat ini Tuhan. Memuji membesarkan nama-Mu dan juga mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkat Tuhan, pimpin kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga sampai dengan akhirnya. Kau sendiri yang beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya. Hanya dekat Allahku. Mari kita datang dekat kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja melalui hamba-Mu, menyampaikan kebenaran firman-Mu, boleh termeteraikan di dalam setiap hati kami Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Shalom semuanya. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada hari ini, tentunya di rumah-rumah. Doa saya kiranya damai sejahtera, pemeliharaan Tuhan, kesehatan dan kekuatan melimpah atas kehidupan kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan akan sabda kebenaran firman Allah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih buat perpanjangan umur yang Tuhan beri, sebuah kesempatan kami hidup di planet ini untuk menikmati karya Allah, untuk melihat pekerjaan Allah yang hebat, untuk merasakan sebuah campur tangan ilahi yang selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kami. Berkati kami semua dan biar firman-Mu memberikan kekuatan, arahan, dan mempertajam
visi arah kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Masih dalam minggu-minggu Paskah dan kebangkitan Tuhan, saya mengucapkan selamat berbahagia dan bersukacita, dan biarlah semangat Paskah dan kebangkitan Kristus ada pada kita semuanya. Seperti Paulus pernah mengatakan bahwa yang ku kehendaki adalah mengenal kuasa kematiannya dan juga mengalami kuasa yang membangkitkannya. Dalam terjemahan bahasa yang lain saya suka sekali. Apa yang membangkitkan Yesus, itu yang aku ingin merasakan dan menikmatinya, sehingga aku boleh memperoleh kebangkitan pada akhirnya. Saya berdoa biar kita jadi orang Kristen bukan sekedar merasakan salib terus, tapi juga mengalami kemenangan. Ada saatnya memang Yesus tersalib, ada saatnya Yesus dicambuk, tetapi kehidupan tidak berhenti sampai di situ. Ada kalanya juga kita sama, kita mengalami tekanan, cobaan, penderitaan, luka, dan benturan yang begitu keras. Tetapi hidup tidak berhenti di sana. Jangan beri titik hidupmu kalau Tuhan masih kasih koma, karena Tuhan ingin melanjutkan kisah kehidupanmu pada part yang lain, pada sesi yang lain, yaitu cerita, tentunya cerita yang lebih indah. Sama seperti kalau kita lihat film. Pada waktu kita lihat film pertama mungkin lakonnya kalah, wah disikat sana sikat sini. Tapi kalau saudara berhenti di situ, Anda tidak akan melihat bagaimana heroiknya seorang pahlawan, seorang lakon yang actionnya luar biasa sekali. Tiba-tiba dengan alat yang cukup sederhana dia lepaskan dari semuanya. Saya berharap bahwa kehidupan Yesus itu mencerahkan kehidupan kita dan membuka cakrawala berpikir, bahkan keputusan-keputusan kita, bahwa tidak berhenti di salib itulah kehidupan. Kalau berhenti di salib, banyak orang tidak akan kuat. Kalau berhenti hanya di salib, kita kadang-kadang putus asa dan kita bisa mundur. Kalau hanya berhenti di salib, Alkitab berkata, sia-sia pemberitaan firman Allah dan kita masih hidup di dalam dosa. Kita bersyukur Yesus bangkit, berarti pada saat dia bangkit, dia mengalami kemenangan. Artinya kekristenan, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan rindu kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Katakan amin. Amin ya Bapak Ibu ya. Di salib gak apa-apa, di menderita memang itulah kita mengikut Kristus, harus menderita. Tetapi tidak seumur hidup kita mengalami itu. Ada saatnya kau mengalami kebangkitan demi kebangkitan dalam kehidupan Anda. Saya berdoa Anda mengalami kebangkitan dalam ekonomi, finance, keluarga, healthy, kesehatan Anda. Lalu masa depan Anda, anak-anak kita mengalami kebangkitan di ranah kehidupan kita, sehingga kita bisa memasyurkan dan menceritakan kebaikan Tuhan dan kehebatan Tuhan yang hidup atas kehidupan kita. Makanya kebangkitan itu selalu menakutkan bagi kerajaan kegelapan. Kenapa? Karena selalu ada kesaksian, selalu iblis itu endingnya dikalahkan di sana ceritanya. Nah, ada satu kisah di dalam Lukas 24 yang saya mau share pada kesempatan hari ini. Pasal 24, ada dua orang Emmaus, dua orang murid Kristus yang mau pergi ke Emmaus. Di ayat yang ke-13 dikatakan begini, pada hari itu juga dua orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yeriko. Nah, kampung Emmaus itu letaknya di sebelah barat daripada kota Yeriko. Letaknya kurang lebih, kalau saudara mau hitung secara kalkulasi matematik, itu 12 sampai 15 kilo. Jadi Manahan atau tempat saya berdiri ini di Sambeng terminal, arah ke arah ke bandara. Kurang lebih seperti itu. Arahnya ke barat. Jadi kalau itu arah ke barat, berarti ini murid-murid sedang mengarahkan pandangannya kepada tenggelamnya matahari. Waktu saya baca ini berkali-kali, saya sering mendengarkan khotbah ini. Dan waktu saya merenungkan kembali, Roh Kudus ngajar hal yang simpel sebetulnya. Hidup Anda, hidup saya, jangan seperti dua orang Emmaus ini. Begitu Yesus mati, mereka punya pengharapan yang salah. Mereka merasa bahwa sia-sialah mereka mengikut Tuhan. Selesailah semuanya, berhentilah semuanya, udah pulang saja. Kita bisnis kembali, kita cari aktivitas yang lain. Karena mereka merasa bahwa Yesus yang tadinya digadang-gadang, dirindukan menjadi raja, ternyata mati di kayu salib. Sehingga pikiran mereka untuk jadi gubernur, menteri, orang penting lah, apa segala macam, buyar semuanya.
Sama seperti murid-murid waktu Yesus disalib, dia kembali untuk menjala ikan di tepi danau. Murid-murid ini pergi ke Emmaus. Nah, kalau saudara suka tema khotbah saya adalah from sunset to sunrise. Dari tenggelamnya matahari menuju kepada terbitnya matahari. Saya akan ulangi ini. Dua orang ini menuju ke barat. Begitu mereka menuju ke barat, berarti mereka menuju kepada tenggelamnya matahari. Matahari harusnya bersinar kepada mereka. Matahari harusnya menuntun mereka. Matahari harusnya mengarahkan mereka. Tiba-tiba matahari akan tenggelam dan hari mulai gelap dan selesai semuanya. Tetapi untungnya dalam perjalanan itu mereka ketemu dengan Yesus. Nah, waktu mereka ketemu sama Yesus, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Saya tidak tahu sesuatu itu apa. Kalau analisa tempat, saudara paham ya. Kalau kita menghadap ke matahari tenggelam, ya, kita sedang driver atau mengendarai mobil menuju Semarang di jam-jam 3, jam-jam 4, itu matahari ada di ujung sana di barat. Dan waktu ada di barat kita melawan matahari, itu rasanya silau sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemungkinan besar mereka tidak bisa melihat Yesus. Itu faktornya karena silaunya pada saat mereka berjalan menuju Emmaus. Dan Yesus tidak kelihatan siapa Yesus buat mereka waktu itu. Padahal mereka 2-3 jam bersama dengan Yesus. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat Yesus. Sampai mereka tiba di Emmaus. Lalu mereka makan bersama dengan Yesus. Lalu Yesus membuka mata mereka pada saat Yesus memecahkan roti. Dan begitu Yesus memecahkan roti, baru mereka ingat, oh, ini kan doa formulanya seperti doanya guru. Begitu dia mau ngomong gurunya udah gak ada. Nah, pada saat setelah gurunya gak ada, Yesus sudah gak ada, lalu mereka balik kembali ke Yerusalem. Saudara baca ayat itu ya. Begitu mereka ketemu dengan Yesus, Yesus menjelaskan segala sesuatu yang tertulis. Lalu Yesus membuka mata mereka. Kata mereka satu dengan yang lain, mereka bangun dan bangkit. Ayat yang kedua 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Gak melanjutkan lagi ke arah matahari tenggelam, tetapi mereka mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Yesus mengubah sunset, tenggelamnya hidupmu, menjadi sunrise. Sunrise itu artinya matahari terbit. Kalau matahari terbit, harimu panjang. Kau bisa beraktivitas dengan segala macam kalau hari kita panjang. Tapi kalau sudah sunset, orang udah pulang kerja, udah maghrib begitu ya, ya paling dikerjakan paling ya santai-santai di rumah, nonton Ikatan Cinta, kok nonton Ikatan Cinta, atau nonton yang lain, atau drakor, drama Korea dan lain sebagainya. Itu kalau udah malam. Kalau malam lagi, saudara tinggal, aduh capek, tinggal berebah dan akhirnya tidur. Tidak banyak aktivitas. Tapi kalau hari mulai, fajar mulai menyising, matahari mulai on, kita mulai berenergi melakukan tugas-tugas dan mengerjakan tugas bagian kita. Saya berdoa, biar Tuhan mengubah arah jalan kita yang menuju sunset, menuju sunrise atas kehidupanmu. Matahari bersinarlah, burung berkicaulah senang. Bau semerbak ada di mana-mana, wangi hidupmu mulai tercium. Kenapa? Hari mulai baru bagi Anda. Selama musim COVID-19 atau apapun yang terjadi, bencana boleh terjadi ya. Saya pernah ngalami itu. Saya masuk rumah sakit 14 hari karena COVID-19. Tanggal 17 Desember sampai 31 saya Natal ada di rumah sakit, Bapak Ibu. Hanya pakai handphone saja, melihat teman-teman yang sedang melayani, rasa air mata saya jatuh, tertumpah luar biasa. Tetapi setelah itu selesai, saya mendapati hidup saya lebih baik lagi dalam kehidupan ini. Ada sunrise dalam kehidupan saya. Waktu itu oksigen dalam tubuh saya itu udah tidak ada. Nafas itu udah ngos-ngosan. Tidak ada 80, Bapak Ibu, oksigen. Penciuman masih oke.
Untuk minum, makan masih oke. Tapi nafas itu yang ngos-ngosan. Nah, begitu ronsen segala macam, ada bercak-bercak banyak di paru-paru. Dan dokter ngomong, Bapak ini harusnya pakai ventilator. Tetapi rumah sakit ini hanya satu ventilator. Dan itu pun sudah ada satu yang ngantri. Kalau ibu mau, Bapak bisa dipindah ke rumah sakit yang lain. Tapi saya tidak menjamin apakah Bapak bisa selamat di rumah sakit yang lain, karena kondisi Bapak sangat buruk itu paru-parunya. Itu yang didengar istri saya. Istri saya masuk ke kamar di IGD, dia diem aja. Saya tanya, kok lama men? Dia ngomong, ya ke toilet biasa. Terus nyanyi yuk. Dia enggak cerita apapun. Dia ajak saya nyanyi. Waktu saya nyanyi, ya dia nyanyi kan saya ikut nyanyi. Nyembah Tuhan, doa di ruang IGD itu. Dan kami mendapatkan ketenangan di situ. Sampai malam hari akhirnya itu digelontori begitu banyak infus masuk. Saya mulai tenang dan bisa istirahat. Jam 1, jam 2 saya bangun, ngelilir gitu ya. Kemudian kan disuntik sana, suntik sini. Saya WA istri. Ternyata istri juga nggak bisa tidur. Saya mau katakan begini, itu masa-masa menakutkan buat kami Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi semua masa menakutkan itu sudah selesai. Ada waktunya kita harus berjalan di bayang-bayang maut. Baca Mazmur 23. Engkau gembala yang baik, takkan pernah kekurangan aku. Kau menuntun ke padang rumput yang hijau. Walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Tuhan tidak punya rencana jalannya mulus hidup kita. Tuhan tidak pernah berpikir jalan kita enak tanpa bayang-bayang maut. Langit selalu biru buat kita, angin selalu sepoi-sepoi. Tidak seperti itu. Kadang-kadang langit bisa bergoncang, kadang-kadang bumi bisa bergeser dan ombak sana sini. Tiba-tiba bencana alam itu terjadi. Tuhan izinkan itu Bapak Ibu, sama seperti apa yang kami alami. Untuk apa? Melihat terbitnya sang surya atas kehidupan ini. Saya merasa bahwa Tuhan itu baik buat kami. Saya mau share tentang keadaan NTT Bapak Ibu. Satu kali kami pelayanan mission trip di satu gereja. Nah kebetulan gereja ini 2 tahun yang lalu meresmikan gedung gerejanya. Kebetulan mereka undang kami datang. Ya karena kami ikut membantu gereja ini untuk membangun. 2 tahun yang lalu. Berapa waktu yang lalu, berapa minggu yang lalu, belum lama ya, berapa minggu yang lalu. Itu ini gereja di belakangnya itu lembah, di depannya tuh savana. Saudara bisa bayangkan itu. Kanan kiri nggak ada bangunan. Ada bangunan Ibu RT, tapi itu jaraknya 100 meter. Jadi jauh sekali. Angin datang jam 6, jam 7 malam, itu atap langsung terbang. Bus, brak. Lalu kemudian jam 11-an itu mulai dinding-dindingnya mulai hancur dan roboh. Itu gereja roboh, saudara. Saya kontak sama dia. Terus kamu gimana? Saya puji Tuhan ada di Pastori. Pastori gimana? Pastori agak beberapa rusak Pak, tapi masih aman untuk kami sembunyi di sana. Kami sembunyi di kolong meja. Kami pakai helm di dalam rumah karena kami ketakutan luar biasa. Saya ngomong sama istri saya, kalau ini nanti genting sudah mulai bergerak atau teras mulai diangkat itu dengan angin yang cukup kuat, kita harus lari kuat-kuat. Dan betul jam 2 pagi mereka lari keluar dari sana dan akhirnya 200 meter dia lihat itu pastor juga digoncang-goncangkan begitu. Untung tidak roboh 100%, tapi bangunan gereja hancur berantakan. Berapa waktu saya menghubungi tidak terkontak karena aliran putus semuanya, dan berapa hari kemudian baru terkontak. Dia nangis, Bapak sudah habis semua. Apa yang kami rintis, apa yang kami harapkan, apa yang kami bangun selama ini, sudah Bapak, sudah habis semua Bapak. Saya ngomong gini, namanya Rizky. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, pasti Tuhan punya rencana. Saya tahu itu Bapak. Tapi keadaannya di lapangan mengerikan sekali. Sampai hari ini saya masih takut. Takut kalau bunyi sirine, takut apa. Jadi masih agak trauma Bapak Ibu.
1 minggu setelah peristiwa itu, istrinya diizinkan Tuhan keserempet ambulan. Loh bayangkan, ambulan kok ya nyerempet orang pakai motor. Motornya itu ya pelan. Ambulannya yang ngosak ngasek, nggak pakai sirine, nggak pakai lampu. Seenaknya sendiri begitu ya. Jadi nyerempet, akhirnya dia jatuh. Untung tidak ada apa-apanya. Maksudnya sakit yang diderita tidak sampai patah tulang, lecet-lecet sedikit semuanya. Dia bingung, kami juga bingung waktu itu ya. Ini gimana nih Tuhan? Akhirnya kami berdoa, kami tenang, kami mencoba kumpulkan teman-teman yang ada. Yuk, 2 tahun yang lalu kita sudah bantu gereja ini. Sekarang kita bantu lagi bangun. Kita bangunkan, mau ndak? Lalu kita kumpulkan dana 1-2. Ada gereja yang sudah lama saya tidak kenal dari Balikpapan. Pak, saya invest sekian juta. Dari luar kota juga saya invest sekian puluh juta. Udah terkumpul Bapak Ibu. Saya sampai nangis. Hampir tiap hari itu rekening yayasan, rekening dia itu selalu ting tang bunyi untuk bantu. Saya ngomong sama dia, mata Tuhan sedang di NTT, mata Indonesia sedang mengarah kalian semuanya. 1, miliki integritas, kelola keuangan dengan baik, dengan kejujuran, lapor dengan benar-benar ya. Yang kedua, ini waktunya panen raya untuk kita mengerjakan panenan yang luar biasa yang ada di depan kita. Jangan sibuk dengan urusan apapun, bangunan Tuhan pasti akan cukupkan semua. Ada banyak jiwa-jiwa yang harus kita tolong ya. Hari ini kita akan kirim ada 6-7 bal pakaian seragam dari teman-teman baik di Solo maupun di Salatiga. Kita akan kirim lewat PGI sehingga PGI bisa langsung masuk ke daerah pos-pos yang perlu kita dukung bersama-sama, karena pakaian seragam itu yang mereka butuhkan. Pakaian sehari-hari banyak orang sudah ngasih, tapi untuk seragam sekolah yang bulan-bulan depan mereka mau sekolah, mereka tidak punya seragam ya. Ya puji Tuhan, kita bisa tolong begitu ya. Saya mau katakan begini Bapak Ibu, kalau Tuhan izinkan badai terjadi, kalau Tuhan izinkan persoalan itu terjadi, Ia ingin munculkan sunrise atas kehidupan Anda. Baca ayat ini tadi ya. Begitu Tuhan munculkan sunrise dalam kehidupannya, Ia kembali ke Yerusalem. Lalu Ia mendapati ke-11 murid yang berkumpul di sana. Lalu mereka cerita kesaksian bagaimana mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya berdoa saudara mengalami yang namanya kebangkitan Kristus yang membangkitkannya, kuasa yang membangkitkannya, kuasa itu juga yang akan kita alami. Amin ya, amin ya. Mau baunya sate atau mau satenya? Halo, mau baunya sate atau mau makan satenya? Kalau saya mau makan satenya. Kalau bau tok itu mimpi ya saudara ya. Mari kita kembali ke sini Bapak Ibu. Alami Tuhan. Jangan takut masa gelap Anda. Kalau Anda udah ngalami Yesus, mengalami perjumpaan dengan Yesus, dan Yesus sudah buat sunrise, pengharapanmu itu bangkit. Mari kembali ke Yerusalem, kembali ke komunitas kita. Kalau Tuhan sudah memulihkan gereja-gereja, COVID-19 di Indonesia sudah mulai sana-sini, sudah mulai hijau dan mulai stabil semuanya. Tidak seperti di India, tidak seperti yang di tempat yang lain yang masih mereka berjuang luar biasa. Kita doakan Indonesia udah masa-masa udah lepas dari itu. Puncak kita kan Desember ya. Desember itu Solo tuh puncaknya minta ampun, dan termasuk saya yang ada di sana juga. Nah, kalau ini sudah mau dipulihkan, kembali ke Yerusalem, kembali ke aktivitas dengan normal, tetap jaga kesehatan, pakai masker dan segala macam standar prosedur yang memang sudah disepakati. Tetapi ini yang penting buat saudara, alami kebangkitan Tuhan. Jangan menyerah. Jangan menyerah dengan kegelapan yang ada. Selama kau berjalan sama Yesus, selama kau berjalan sama Yesus, Tuhan bisa rubah arahmu. Yesus rubah 2 orang emosi ini, dirubah arahnya menuju kepada kegelapan, dirubah menjadi sunrise, punya pengharapan dan masa depan yang penuh dengan sesuatu yang indah. Saya berdoa itu pun yang saudara alami, sama seperti yang teman-teman kami di Sumba alami hari-hari ini. Dana yang dibutuhkan itu kurang lebih hampir 500 mendekati 600 juta untuk membangun satu gereja dan juga pastori, kamar mandi dan kelas.
Kita punya taman baca di sana juga, kita bangun di sana juga. Anggaran kurang lebih hampir 600, hampir tembus 600. So tahu dana yang udah terkumpul sekarang sekitar 400 sekian juta. Wow, amazing. Kami juga nangis atas kebaikan Tuhan. Ini cara yang aja kami nggak kenal orang Jakarta, kami nggak punya connect sama orang Kupang, saya nggak punya connect sama yang lain. Tiba-tiba Tuhan kirim gitu. Saya mau katakan begini ya, jangan bingung, jangan tawar hati, jangan khawatir dengan kehidupan Anda. Selama kita bersama dengan Tuhan, Tuhan jangan Anda. Selama Anda buka telinga Anda jalan bersama dengan Yesus, selalu ada sunrise buat Anda. Saya berdoa sudah mengalami sunrise atas kehidupan ini ya. God bless, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa di surga, kami bersyukur pada kesempatan hari ini kami boleh belajar bagaimana seperti dua orang Emmaus yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, tapi juga mengalami kuasa makan bersama dengan Yesus, tapi juga merasakan Yesus yang membangkitkan pengharapan, membangkitkan kekuatan mereka dari ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, putus asa. Biar kebangkitan ini juga membangunkan kami, sehingga kami yang lemah dikuatkan, putus asa, kami boleh punya keberanian untuk melangkah. Kami yang habis pikir, kami yang tidak tahu apa yang harus kami kerjakan, tiba-tiba ada desakan, ada dorongan dari kekuatan kebangkitan itu untuk membuka pintu-pintu yang tertutup, pintu kubur yang termeterai, pintu yang beratnya 2 ton dijungkir balikan oleh kekuatan kuasa supranatural. Tak terbatas kuasa-Mu, begitu ajaib karya-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau akan menolong kami satu demi satu. Kami berdoa buat saudara-saudara kami ada di rumah-rumah, kiranya damai sejahtera Allah turun atas kami semuanya, diberkati dan dipulihkan, dikuatkan, dan memiliki masa depan yang penuh harapan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. God bless, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci.
bekerja atas bangsa kami. Engkau melawat bangsa kami Tuhan. Lindungilah bangsa kami Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari perpecahan. Jauhkan bangsa kami dari sakit penyakit dan mara bahaya. Kami mohon Bapak Pendeta Jimmy Kalalu Sangger untuk menaikkan doa-doa syafaat pada sore hari ini. Dipersilakan. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia dimanapun kita berada, kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Kita mulai dengan tanda salib, tanda kemenangan bagi saudara-saudara saya yang Katolik. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, betapa kami boleh mengucap syukur untuk semua berkat yang Engkau sudah berikan dalam hidup, kehidupan dan penghidupan kami, baik pribadi maupun kerja, karya, perjalanan-perjalanan kami. Terima kasih untuk semua yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dalam doa syafaat kami boleh mendukung dalam doa, khususnya saudara-saudara sebangsa kami yang sedang dirawat di rumah sakit dan dimanapun mereka dirawat dan sedang menderita COVID-19. Tuhan menolong semua para medis, menolong memberkati obat-obat yang ada bagi kesembuhan saudara-saudara kami. Berkati garda depan para medis yang berjuang untuk kesehatan rakyat Indonesia. Engkau menolong memberkati mereka bersama keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk aparat TNI Polri yang bertugas dimanapun berada, khususnya di masa Ramadan ini. Engkau memberkati mereka, memberkati tugas-tugas mereka. Kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden dan semua menteri, semua pejabat sampai tingkat daerah. Engkau boleh memberkati, memberi kebahagiaan, sukacita, dan melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab dan demi untuk kebersamaan kesatuan negara kami tercinta Indonesia. Berkati kami para orang tua yang sedang mendidik anak-anak, berkati kami anak-anak yang sekolah dari rumah, berkati kami dalam semua pergumulan kami yang sedang terbaring karena sakit yang lain, Tuhan datang menolong kami semuanya. Berkati para pelayan Tuhan, pendeta, pastor, bruder, suster, dan majelis-majelis dan gereja-gereja yang ada. Biarlah melalui pelayanan ini nama Tuhan ditinggikan. Berkati rakyat bangsa kami dalam masa pandemi ini, kami boleh tetap kuat, sehat, dan kami boleh melakukan protokol kesehatan. Dan walaupun kami sudah divaksin, kami tetap harus menjaga supaya sesama kami juga sehat, seperti kami juga sehat. Inilah doa syukur, permohonan dan syafaat yang kami naikkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau kekal sepanjang masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita terus berkarya dan bekerja di ladangnya Tuhan dan jangan pernah lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Katakan tanah bergelombang.
dasar iman. menjadi siap dibangun, Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Kita mau siap dibangun di atas dasar iman. Mari terus bekerja di ladangnya Tuhan. Mari terus melayani Tuhan. Karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menutup ibadah kita persekutuan doa oikumene pada saat sore hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami naikkan syukur kami ya Tuhan atas perkenanan-Mu. Kami boleh menikmati hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah persekutuan doa oikumene pada saat sore hari ini ya Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya Engkau sudah menyertai kami. Kami sudah mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah firman-Mu ya Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat kami menghadapi segala permasalahan hidup, kami akhirnya percaya firman Tuhan menjadi rema, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh menjalani dan menapaki kehidupan kami dengan penuh gemilang oleh karena pertolongan demi pertolongan Tuhan sempurna atas kehidupan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di sorga, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Cinta kasih dari Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia, mati bangkit berkuasa di bumi dan di sorga. Dan oleh kuasa Roh Kudus, memberkati saudara dan saya dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Sama-sama kita berkata haleluya. Amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus Shalom. memberkati kita semua. Terima kasih.